percaya dengan apa Mas Benny cakap tu, kau orang akan jadi bodoh. Maknanya Mas Benny ni nak memperbodoh-bodohkan kau orang saja. Oi, come on. Jangan mudah percaya dari apa yang dikatakan oleh Mas Benny tu. Kalian sudah baca berita pagi ini ketika rupiah sudah tembus menjadi 17.000. Ini batas psikologis. Tentunya geng, selaku warga Indonesia yang waras, malu geng bila warga Malaysia berucap geng, kalau percaya dengan omongan-omongan si Benny ini, warga Indonesia akan menjadi bodoh ataupun dibohongi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video malu sih, pernyataan dari Benny yang digadang-gadangkan dengan netizen Konoha itu pintar, jenius, seakan-akan dia tahu semua negara yang berada di dalam bumi ini. Sekarang dibantah geng oleh orang Malaysia, badan muka. Makanya jangan sok tahu ngurusin negara orang, negara kita sendiri aja amburadul. Yang bilang Malaysia nangis lah, yang bilang apa namanya kok Korea bukan Singapura menjerit terkencing-kencing lah. Aduh, apa benda ini Benny? Janganlah, udah tahu SDM warga kita itu rendah, malah direndah-rendahkan sama si Benny ini. Aduh. Oke geng, gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran video apa saja yang akan Ikinya reaction untuk menemani berbuka kalian sampai nanti berbuka puasa kayak itu ya geng ya. Oke, kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah, janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya, let's go. Dari situ lu bisa lihat bahwa apa? Ternyata ketika rupiah melemah, Indonesia diuntungkan. Kalau Indonesia mau jadi negara maju, ya rupiah harus melemah. Simple aja. Kenapa Cina bisa demikian powerful, ekonominya bangkit? Simple, karena yuan lemah, sengaja bahkan dilemahkan sama pemerintahnya. Kenapa sengaja dilemahkan? Supaya barang-barang made in China harganya lebih murah. Kompor made in China lebih murah dibanding kompor made in Amerika Serikat. Sehingga makin banyak orang-orang Amerika Serikat yang kalau belanja kompor, gelas, sendok, baju, celana ke Cina. Karena mata uangnya sengaja dilemahkan. Jadi kalau lu berpikir waras, lu pengen negara lu maju, mau nggak mau apa? Kita bahkan wajib melemahkan mata uang kita sendiri. Jadi lu nggak usah panik kalau rupiah naik ke 17.000 apa 112.000. Panik nggak usah panik. Kenapa? Indonesia bisa tambah cuan. Simple, itulah yang dilakukan Cina. Itu bahkan yang dilakukan Vietnam. Makanya jangan heran Vietnam GDP bisa 8%. Karena produk-produk made in Vietnam menjadi kompetitif, jadi lebih murah. Nah, orang Indonesia lu udah harus tahu, punya mindset seperti itu. Jangan mau lu ditipu, ditakut-takutin Indonesia bakal bubar, Indonesia bakal hancur ketika rupiah 17.000, nanti 17.000, nanti 18.000. Nggak usah. Kenapa? Karena lu pengen negara lu tambah kaya raya. Ini penting buat kita pahamin supaya lu gak gampang panik. Tapi kalau lu pengusaha, lu orientasi ekspor, lu pasti paham apa yang gue bilang dan lu pasti setuju. Makanya negara harus mendukung bisnis-bisnis berbasis ekspor, kasih bunga yang murah. Mas Benny, what are you talking about, Mas Benny? What? So gang, kepada orang-orang Indonesia, sekiranya kau orang percaya dengan apa Mas Benny cakap tu, kau orang akan jadi bodoh. Maknanya Mas Benny ni nak memperbodoh-bodohkan kau orang saja. Oi, come on. Jangan mudah percaya dari apa yang dikatakan oleh Mas Benny tu. Mas Benny kaitkan dengan China. China sengaja melemaskan mata wang dia. Penipu. China ketika mereka bebas daripada sistem monarki China, mereka bangkit dengan kerajaan pimpinan komunis. Komunis bangkit di negeri China. Dan apa yang China buat dulu? Dia hapuskan kapitalisme di negara China. Lepas tu dia kerah rakyat untuk bekerja, untuk buat produk. And then yang paling utama sekali apa China buat? Mereka membunuh corruption. Korak-korak lah. Kalau di Malaysia dipanggil koruptor. Koruptor ke apa? Hak jenis apa, makan rasuah ni. Ya, China dia membunuh semua orang-orang yang mengamalkan rasuah di negara itu. Sebab itu negara China maju sehingga ke hari ini. Bukan sebab mereka melemahkan mata wang yuan, tidak. Apa yang Mas Benny cakap tu penipu. Kenapa mata wang Indonesia jatuh teruk? Pertama sekali jawapan dia adalah corruption. Terlalu banyak sangat pemimpin-pemimpin Indonesia mengamalkan corruption, rasuah. Senang cakap. Lepas tu Indonesia mengamalkan gangsterism. Panggil apa kat Indonesia ni? Premam.
itu hari kan viral kan, daripada pelabur China ke mana saya pun tak ingat lah. Mereka nak buka kilang di Indonesia, bahkan yang datang minta duit tu setelah pemimpin mereka, setelah bupati lah sebagai macam, datanglah kumpulan-kumpulan prema ni minta duit panjakan kepada pelabur-pelabur asing ni. So sebab itulah pelabur asing tidak berani nak melabur di Indonesia, nak membuka pabrik-pabrik di Indonesia, sebab Indonesia masih mengamal korupsi yang berleluasa dan premalisme, gangster. Ni dia orang tak berani nak masuk. Apa yang Mas Benny cakap, bila mata wang rendah, pelabur akan banyak masuk. Betul apa yang dia kata. Tetapi sekiranya Indonesia masih lagi mengamal korupsi, premalisme, Indonesia akan begitu saja, tidak akan pernah maju. Aku percaya di Indonesia ramai orang yang bijak pandai. Bahkan kalau kita kumpulkan orang yang bekerja bawa ojo, kita akan dapati 40% daripada orang yang bawa ojo ni adalah golongan yang bijak pandai. Tetapi apa pemimpin Indonesia buat? Pemimpin Indonesia membungkamkan orang yang bijak pandai ni, mempersia-siakan orang yang bijak pandai ni, tidak angkat mereka untuk menerajui negara Indonesia itu sendiri. So geng, apa yang perlu korang buat? Membalkras pemimpin yang corruption, lepas tu mengangkat golongan-golongan bijak pandai ni untuk menerajui Indonesia, dan angkatlah pemimpin yang benar, betul-betul adil dan bijaksana. So Kalian sudah baca berita pagi ini ketika rupiah sudah tembus menjadi 17.000. Ini batas psikologis. Dulu itu kita berupaya keras untuk mengembalikan di bawah 10.000 tahun 98. Apa sih tujuannya? Untuk mencegah kemiskinan. Karena Kata Penny enggak bagus, Pak. Dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang harus kita jual kepada asing. Karena kita harus cari uang. Perjuangan itu hari ini kembali lagi 17.000. Asumsi kita di APBN, di Undang-Undang APBN 2026, kurs rupiah itu adalah 16.500. Hari ini sudah tembus 17.000, walaupun intervensi, ya tetap masih 17.000. Lama-lama kok jadi begitu terus ini. Nah itu yang pertama. Yang kedua, harga minyak juga sudah tembus $110. Artinya subsidi BBM ini akan naik, akan menjadi beban bagi negara kita. Apa yang harus dilakukan? Pilih yang mana? Kan ekonomi adalah pilihan. Pilih subsidi BBM atau menjalankan proyek-proyek yang sekarang sedang ramai masyarakat mempersoalkan. Lalu mana negara kita? Ingat ya, harga minyak akan mahal dan kita harus waspada. Apakah ini satu pilihan yang bijak atau kita perlu segera mengambil tindakan untuk mengamankan kita semua? Ekonomi kan rame-rame ini kita. Yang mengambil keputusan adalah para pemimpin, tapi yang terkena dampak kan kita semua. Hari ini pula juga kita menyaksikan IHSG mulai merah lagi. Banyak harga saham-saham yang anjlok turun ke bawah. Tentu selalu memisahkan antara orang yang berani dengan orang yang takut. Yang takut jual, yang berani kemudian nyerok beli, dilihat kesempatan. Tapi tentu saja ini adalah dashboard yang mengingatkan kita. Bagaimana sih menurut kalian? Stay. Tentunya geng, selaku warga Indonesia yang waras, malu geng bila warga Malaysia berucap geng, kalau percaya dengan omongan-omongan si Benny ini, warga Indonesia akan menjadi bodoh ataupun dibohongi. Ya kenapa demikian? Ya kalau dia comparekan dengan negara Cina, aduh ya Allah ya Rabbi, beda mas. Sebelum dia melemahkan mata uangnya, apa yang dikatakan abang tadi, mereka telah menghukum mati para koruptornya, sehingga para pejabat-pejabat sana tuh betul-betul bekerja dengan nyata. Kita untuk bukan dilemah-lemahkan, memang udah lemah uang rupiah kita, Benny. Aduh ya Allah ya Rabbi, ikinya ngakak ya geng ya. Aduh, namun ya bukan ngangkat ini untuk mengejek untuk apa, namun ya pelik saja sih. Saat di komentar itu bener kata si Benny, kita harus melemahkan uang. Aduh, jangan sampai nanti kita krisis seperti 98 kayak gitu loh. Gak mau kan krisis seperti itu, makanya gak mau rupiah tuh melemah. Aduh, sama ringgit aja kita kalah, sama US 17.000, sama ringgit 4.300. Nanti kalau sampai 5.000 habis lah. Bagus? Ya tidak bagus untuk dampak negara ekonomi Indonesia kayak gitu loh. Memang kalau banyaknya para investor masuk ke Indonesia, ya mungkin banyak sih, mungkin
Namun harus diperbenah lagi mentality premanisme yang berada di Indonesia. Kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video Ikinya. Dan apapun silakan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahun di mana di next video. Bye bye.